Hai Sobat Finansialku, balik lagi sama Minku. Siapa sih yang gak pengen bebas keuangan? Bebas keuangan itu kondisi di mana kita gak perlu fokus cari uang dan melimitasi diri kita gara-gara yang namanya uang. Sebenarnya banyak banget cara-cara yang membantu kita buat bebas keuangan. Salah satunya adalah dengan menghitung berapa pengeluaran saat ini dan kemudian masukkan uang yang kita miliki ke instrumen investasi yang returnnya akan cukup untuk menghidupi biaya bulanan kita. Ya, itu adalah contoh praktisnya ya. Tapi pertanyaannya, kalau kebutuhan hidupnya terus bertambah, gimana Minku? Kita nggak akan bisa bebas keuangan dong. Makanya, sebelum kita ngomongin contoh praktisnya, kita perlu memahami konsep merdeka keuangan dulu. Konsep ini yang akan memerdekakan kamu. Yang pertama, miliki konsep berkelimpahan. Merdeka keuangan biasa diibaratkan dengan kita nggak perlu mikirin lagi tentang uang. Tapi rasanya tawaran di dunia ini akan membuat kita selalu merasa kalau uang yang kita miliki ini selalu kurang. Kalau kita udah punya konsep berlimpah, kita akan selalu merasa cukup. Kenapa? Ya, tawaran di dunia ini rasanya akan jadi fana kalau kita punya konsep berlimpah. Bentar Minku, konsep berlimpah itu yang seperti apa sih? Konsep berlimpah itu kita percaya bahwa sebenarnya kita memiliki sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita bisa makan meskipun gak bekerja di perusahaan pencakar langit. Kita bisa bahagia meski gak beli tas Prada. Kita bisa tenang meskipun kita gak punya satpam. Tapi sayangnya kebanyakan kita menggantungkan hidup dan membatasinya lewat standar yang udah dunia berikan. Lulus kuliah harus kerja di bank, nabung buat beli rumah dan menikah, kemudian punya anak, pensiun, kemudian hidup pun berakhir. Coba tanya lagi deh, di mana kita menggantungkan semua kebahagiaan dan rasa percaya kita? Apakah ada pada uang? Cobalah untuk hidup bukan dengan standar yang ada. Temukan hidupmu sendiri dan taruhlah kepercayaanmu itu pada sesuatu yang membuatmu merasakan keberlimpahan. Yang kedua, hidup lebih berharga daripada uang. Loh, bukannya untuk hidup itu kita harus punya uang ya Minku? Oke, Minku coba jelasin sedikit ya arti kata hidup. Minku akan ambil sedikit ilmu dari Yunani yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dunia. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, hidup itu bisa diartikan dalam 3 kata. Pertama ada yang namanya bios, yang artinya hidup secara biologi. Kedua, suche, yang artinya kehidupan jiwa kita yang mencakup pikiran dan perasaan kita. Dan ketiga adalah zoe, yang artinya kehidupan roh kita. Kalau kita dari pagi sampai malam hanya berpikir soal uang, buat cari makan, buat sekolahin anak, buat kebutuhan diri, itu hanya akan memenuhi hidup biologis kita. Bagaimana dengan jiwa dan roh kita? Kita memang wajib bekerja banting tulang, tapi di atas semuanya itu, kalau kita percaya hidup kita adalah hidup yang berkelimpahan, seperti poin pertama tadi, maka kita bisa mengerjakan sesuatu melebihi batasan kita loh. Lakukan pekerjaan yang memang bisa menghidupimu, menghidupi 3 aspek tadi. Kalau pekerjaanmu bertentangan dengan nilaimu, carilah pekerjaan yang memiliki nilai yang sama denganmu. Mungkin selama ini, batas inilah yang menghambatmu. Yang ketiga, buat margin budgeting. Salah satu ciri kalau kita hidup berlimpah adalah dengan mengelola apa yang kita dapatkan. Ibarat keran air adalah berkat yang kita dapatkan, maka kita perlu menyiapkan ember untuk menerima berkat tersebut. Jangan sampai air keran berlalu begitu aja. Salah satu bentuk pengelolaannya adalah dengan melakukan budgeting. Minku pernah bahas gimana caranya buat budgeting di video ini. Sobat Finansialku bisa klik tombol i buat tahu caranya. Kalau masih bingung caranya, Sobat Finansialku bisa langsung aja chat Minku di WhatsApp. Caranya gampang banget, tinggal klik link ini yang ada di description box. Oh iya, buat ngobrol sama Minku ini gratis ya. Jadi kalian bisa bebas ngomongin apa aja ke WhatsApp Minku. Yang keempat, nabung buat masa depan. Kenapa sih harus nabung? Katanya tadi kita hidup berlimpah. Ya, kita hidup berlimpah, maka dari itu kita perlu mengelolanya. Atur uangmu untuk masa depanmu, tapi jangan gantungkan harapanmu pada tabunganmu. Nabung itu merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan loh. Kita bisa lihat dari semut, waktu musim panas mereka bekerja keras mengumpulkan makanan untuk musim dingin nanti. Yang kelima, contentment is the greatest wealth. Contentment sendiri artinya adalah kepuasan. Selain berarti kepuasan, contentment memiliki makna dari kata dasarnya, yaitu content, yang berarti isi. Contentment menunjukkan kalau kita sudah merasa penuh akan apa yang kita miliki saat ini. Sayangnya nggak semua orang punya rasa ini. Harta sebanyak apapun nggak akan bisa bikin kamu merasa cukup kalau kamu nggak punya contentment ini. Sebaliknya, orang yang hartanya sedikit kalau punya contentment ini maka ia adalah orang yang lebih kaya. Semoga video ini bikin Sobat Finansialku lebih melek lagi soal keuangan ya. Coba share apa yang kamu dapat di kolom komentar. Merdeka! Sampai ketemu di video berikutnya.